Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Suara Mayoritas. Nah, di episode kedua ini saya akan bercerita pengalaman saya ketika mengikuti acara sebuah seminar beberapa hari yang lalu. Gitu ya teman-teman. Konteksnya itu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih poin yang dibicarakan ketika seminar itu. Nah, saya catat di sini. Ada 10 poin. Yang pertama, menurut motivator ini ya, jika ingin mengubah buahnya, Anda harus mengubah akarnya terlebih dahulu. Dengan suara-suara yang menggelegar gitu kan, speaker dan musik-musik gitu. Itu kalimat pertama dari beliau. Kemudian poin yang pertamanya adalah berhenti mengikuti apa kata orang lain dan ganti apa kata Tuhan. Nah, jadi saya menangkap poin pertama ini, jadi kita berkegiatan atau melakukan sesuatu hal jangan peduli dengan apa kata orang lain. Contoh, misalkan ketika saya waktu dulu membuka usaha barber, ngapain buka barber, capek-capek kuliah, lama-lama kuliah tentunya, jadi akhirnya jadi tukang cukur. Kan males ya denger yang kayak gitu ya, kita pasti kesel gitu. Tapi ya udahlah, jangan dengerin apa kata orang. Toh kita yang pengen, toh kita yang suka gitu, kenapa harus ngikutin apa kata orang gitu kan. Kemudian pas saya kuliah, ada yang ngomong gini, ngapain kuliah lama-lama, banyak ngeluarin uang gitu. Toh banyak juga tuh sarjana yang pada nganggur. Ada yang bilang kayak gitu kan, nyelakit juga ke saya dan ke orang tua gitu kan. Ada teman, keluarga, tetangga atau apalah misalkan yang bilang kayak gitu. Atau misalkan ketika saya bikin konten ini, ngapain bikin konten, gak akan meledak juga kontennya, malah buang-buang waktu gitu kan. Mending yang lain gitu kan, kontennya bagus juga enggak gitu kan. Nah, banyak ucapan-ucapan orang yang negatif gitu kan dan sebagainya. Nah, itu yang akan mengganggu kita dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Nah, di poin yang pertama ini, jadi kita jangan dengarkan apa kata orang lain, tapi dengarkan apa kata Tuhan. Dan saya tambahkan dengan versi saya sendiri, dengarkan apa hati kita sendiri, dengarkan apa yang kita pikirkan, kemudian dengarkan juga apa yang orang tua kita harapkan, karena orang tua kita tidak akan selamanya bersama kita. Jadi bahagiakanlah mereka, dengarkan apa kata mereka. Itu poin satu ya teman-teman. Wah, dalam banget ya, kalau dibahas lagi makin panjang nih video nih. Yang kedua, jangan hidup di masa lalu, fokuslah dengan masa sekarang dan masa yang akan datang. Begitu suara yang lantang apa kata motivator. Nah, saya memaknai poin yang kedua itu bahwa kita jangan terbelenggu dengan masa lalu. Saya mengerti kalian misalkan punya masa lalu yang cukup buruk, dan saya pun punya masa lalu yang cukup buruk juga gitu kan. Yang penting masa lalu yang buruk itu jangan sampai menghambat kita akan berkembang gitu. Jadi jangan sampai masa lalu itu menghambat sehingga kita tidak bisa berkembang untuk sekarang dan untuk kedepannya gitu. Misalkan contoh,
karena kita sedari kecil suka dijas oleh orang tua, oleh keluarga atau apa gitu kan, sehingga ketika kita ingin atau mau melakukan sesuatu tuh terbayang-bayang disepelein atau apa di masa lalunya gitu. Nah itu yang akan menghambat gitu. Jadi kita jangan fokus sama pengalaman kita yang di masa lalu, tapi kita fokus di kehidupan kita yang sekarang dan yang akan datang. Atau juga misalkan kalian atau saya juga pernah dengar di orang-orang yang umurnya di atas kita gitu, dulu mah saya pernah menjadi A, pernah menjadi B, pernah menjadi C. Wah, dengan lantang dan bangganya menjelaskan masa lalunya dia gitu. Sangat keren sekali. Tapi kan dalam hati saya, pikiran saya, itu kan dulu. Sekarang mah tidak seperti dulu. Sekarang mah terlihat ya sama saja seperti kita gitu. Saya sukses dulu, pernah main kemana, kerja di mana, dan lain-lain. Tapi kan yang saya lihat sekarang bagaimana gitu. Yang dulu mah dulu saja gitu. Saya juga dulu pernah juara pramuka, tidak sombong. Pas SD gitu kan. Atau pernah apa gitu. Ya lupakanlah masa lalu itu. Kita fokus ke masa sekarang dan masa yang akan datang. Itu poin kedua. Yang poin ketiga, kalian jangan menyalahkan siapapun, kata motivator dengan suara yang lantang. Saya memaknai ini bahwa benar kita tidak boleh atau janganlah menyalahkan siapapun dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kehidupan kita yang atur, kita yang susun, kita yang rencanakan, kita yang pikirkan. Gitu. Jangan sampai menyalahkan orang lain lah, gara-gara dia misalkan, atau gara-gara mantan akhirnya saya jadi kayak gini gitu kan, terpuruk atau gimana. Ya itu tidak boleh. Jangan menyalahkan siapapun, tapi salahkanlah diri sendiri dulu. Setelah kita sudah menyalahkan diri sendiri, akhirnya nanti kita akan berdamai dengan keadaan gitu. Atau contoh yang lain, misalkan saya ketika naik motor, tiba-tiba di tengah jalan ada lubang, kemudian saya hantam, motor saya langsung oleng gitu kan, hampir jatuh. Nah, sampai akhirnya misalkan bannya jadi benjol atau peleknya jadi rusak gitu kan. Kan yang gampang tuh kan kita nyalahin orang gitu kalau posisi kayak gitu. Salah lubang tuh, ngapain ada di situ gitu. Jadi saya jadi akan jatuh gitu kan. Atau misalkan saya nyalahin pemerintah, lah ngapain pemerintah kagak kerja, gaji gede, jalan aja kagak diurus. Padahal bolong kecil juga jadi bahaya gitu kan kalau misalkan di jalan raya. Saya menyalahkan pemerintah gitu kan. Ya percuma, nggak ada habisnya gitu. Nggak bisa ngerubah apapun juga, nggak akan bisa ngerubah saya jadi selamat atau gimana gitu. Suara saya juga nggak akan didengar juga oleh mereka gitu kan. Yang saya bisa lakukan adalah ya saya menyalahkan diri saya sendiri. Kenapa saya melaju terlalu tengah? Kenapa tidak di pinggir saja? Kalau misalkan saya di pinggir, saya tidak akan kena lubang itu. Gara-gara saya menyalahkan diri saya sendiri, akhirnya ketika melewati jalan tersebut, saya sudah tahu dan saya langsung menggunakan lajur yang sebelah kiri, tidak yang tengah atau lajur yang paling kanan gitu. Nah, fungsinya menyalahkan diri sendiri itu akhirnya kita bisa introspeksi dan bisa mempelajari semuanya. Itu poin yang ketiga.
Yang keempat, kalian harus perbaiki input. Tontonan adalah tuntutan. Panjang lah ceritanya. Tapi poin keempat ini saya memaknai bahwa sekarang sudah zamannya modern, semua orang sudah punya sosial media, banyak konten yang berkeliaran di sini gitu kan, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, yang digaris bawah di sini adalah tontonlah tontonan yang positif gitu, yang bisa membuat kita berkembang gitu, tentang self improvement gitu kan, memotivasi diri gitu kan, menggapai mimpi dan sebagainya, atau informasi-informasi terkini, berita dan lain-lain. Jadi ketika kita ingin berkembang ya kita harus fokus inputnya tuh harus positif, jangan negatif. Kalau misalkan kita boleh saja ya, kita kan namanya manusia, saya juga kan kadang suka juga sama konten-konten yang bercanda-bercanda, yang receh-receh. Akhirnya saya terhibur gitu kan, capek kerja dan lain-lain, konten-konten gitu bagus lah gitu. Tapi ketika kita keseringan menonton konten-konten yang negatif, konten-konten yang kosong gitu kan, ya hidup kita sulit untuk berkembang gitu. Ibaratnya ginilah, kalau kita ingin berkembang kan harus membaca buku. Kan kalau membaca buku itu saya tahu kita kan pasti malas, harus beli juga atau harus minjem juga kan repot gitu kan. Ya udah nonton YouTube aja gitu, atau misalkan nonton IG, sosial media yang lain itu, tapi yang positif, sehingga konten-konten tersebut meramu isi buku tersebut atau dengan kata-kata yang lebih menarik dan mudah gitu kan. Jadi yang misalkan baca buku harus 1 minggu, 2 minggu, kita nonton saja bisa 1 jam selesai gitu. Nah itu input itu harus positif gitu ya. Itu yang keempat yang saya tangkap. Yang kelima adalah kita harus belajar dari yang terbaik atau bekerja sama dengan yang terbaik. Nah, poin kelima di sini masalah pembelajaran. Kalau misalkan kita ingin belajar mengenai bisnis, otomatis kita harus belajar sama orang bisnis. Jangan sampai kita mau belajar bisnis, kita belajar sama pelukis. Itu mah kan gak nyambung. Simpelnya gitu. Jadi kita kalau misalkan mau belajar bisnis, belajarlah sama orang yang ngerti bisnis, atau minimal gak jago juga ngerti lah gitu. Kalau misalnya kita mau belajar melukis ya kita harus belajar dengan pelukis yang handal gitu. Tapi kan susah, tapi ya udahlah gitu, ada teman yang bisa ngelukis, kita belajar. Atau misalkan kita mau belajar tentang relationship, tentang pasangan, otomatis kita belajar dengan orang yang sudah punya pengalaman tentang pasangan gitu. Jangan sampai kita belajar mengenai pasangan, bercerita atau menanyai pendapat dengan yang jomblo, yang tidak punya pasangan. Itu kan jadi susah nih, kita nggak punya ilmu baru gitu kan. Nah, kita belajar dengan orang yang mengerti di bidangnya. Intinya seperti itu, teman-teman. Itu yang kelima. Yang keenam adalah komitmen. Kita harus komit dengan diri kita sendiri. Misalkan kita punya mimpi, misalkan saya ingin membuat sekolah terbaik di Indonesia dengan harga yang murah. Itu mimpinya, berarti saya harus komit, saya harus belajar terus menerus supaya bisa menggapai mimpi tersebut gitu. Ya walaupun susah, ya namanya juga mimpi kan, mimpi harus tinggi langit. Minimal walaupun tidak terkejar, kita
bisa membuat sekolah walaupun tidak terbaik juga, yang penting murah juga bisa gitu kan. Jadi ada nanti banyak opsi, walaupun mimpinya tidak tercapai, kita nanti banyak opsi-opsi. Yang penting kita komitmen belajar terus bagaimana manajemen bisnis di dalam sebuah yayasan atau sekolahan, atau misalkan bagaimana kita harus jadi sebagai pemimpin yang baik harus kayak gimana, manajerial keuangannya gimana, dan lain-lain. Banyak yang harus kita kuasai. Kita tidak perlu jago, banyaklah sarjana-sarjana muda yang lebih jago, tapi minimal kita sudah tahu dasarnya gitu, sehingga kita kolaborasi dengan orang yang jago pun kita bisa match, bisa nyambung gitu teman-teman. Nah, yang kelima adalah yang ketujuh, membahas 5S dalam public speaking. Nah, ini mengenai public speaking. Di sini ada visual dan sebagainya lah gitu. Tapi ini kurang didalemin juga sama motivatornya, karena saya mengerti kalau misalkan lebih detail lagi, diperdalam lagi, nanti mereka tidak bisa jualan kelasnya gitu teman-teman. Nah, ini saya tidak akan bahas lebih lanjut. Yang poin ketujuh, yang kedelapan, memiliki alasan yang kuat. Dendam adalah kekuatan. Nah, dendam adalah kekuatan. Itu benar. Saya rasakan dulu ketika SMP. Waktu itu saya menggunakan sepeda motor Backjul. Sebelum berangkat sekolah, saya lapin dulu motor Backjul itu C70. Kemudian ada tetangga saya lewat, ibu-ibu. Ngeselin memang. Dia celetuk bilang kayak gini, zaman sekarang masih pakai motor tua, pakai motor yang baru dong, bilang gitu celetuk. Tanpa dia sadari, ada orang tua saya, ada mama saya di dekat pintu dan mendengarnya. Kemudianlah mereka agak cekcok sedikit, dan mama saya pun memberi masukan kepada saya. Intinya gini, tidak apa-apa walaupun pakai motor butut, yang penting motor sendiri dan belinya cash, tidak kredit. Mama saya bilang gitu. Ya umur 13 tahun 14 tahun gitu, lagi seneng-senengnya motor gitu kan, tiba-tiba ada yang bilang kayak gitu. Ibu-ibu saya juga nggak ngerti apa tujuannya gitu ya, cukup menusuk juga gitu. Umur 14-13 langsung muncul dendam. Nah, setelah dari situ beberapa harinya si ibu itu membelikan anaknya sepeda motor yang baru. Oh, pantas. Kenapa bilang gitu? Karena dia mau pamer, mau beli motor baru gitu kan. Kemudian ya dari situ saya agak dendam. Ya mungkin sampai sekarang juga. Jadi ya saya ingin membuktikan gitu ke dia itu bahwa saya dulu yang dikucilkan, yang ya begitulah gitu. Saya juga bisa sukses, bisa memperlihatkan gitu bahwa kedepannya saya akan menjadi seperti apa gitu. Dan ya itulah, ya semoga tercapai gitu ya teman-teman. Kalau nggak juga pun ya nggak apa-apa sih gitu. Saya mah tidak penendam, ya bodoh amat. Kamu aku ya masing-masing aja gitu ya. Tapi ya kalau di konteksnya yang ini, dendam adalah kekuatan. Ya memang kekuatan yang kita misalkan lelah, capek, terpikir hal itu, kita di pikiran kita langsung tergerak untuk melakukan sesuatu hal itu. Gitu teman-teman, itu yang kedelapan. Yang kesembilan adalah aksi atau action. Nah, ini yang paling penting. Terkadang kita memiliki keinginan yang banyak, mimpi yang tinggi dan sebagainya gitu, tetapi kita tidak ada aksi. Kita hanya melamun, malam-malam, overthinking dan lain-lain gitu. Ya gimana gitu, mimpi
target kita ya susah untuk terwujud gitu. Alangkah lebih baik kita aksi gitu. Tidak usah aksi yang gede-gede. Dengan kita belajar di konten YouTube dan lain-lain juga itu udah aksi gitu. Itu udah menambah pengetahuan kita, wawasan kita tentang mimpi yang akan kita capai gitu, sambil kita menabung untuk mewujudkan mimpi tersebut gitu. Jadi kita ada aksi gitu. Jangan sampai kita ada keinginan target apa tapi kita nggak ada aksi, nggak menambah pengetahuan kita tidak menabung dan lain sebagainya, hidup hedon gitu kan ya, susah. Itu hanya sebagai angan-angan saja pada akhirnya gitu kan. Begitu. Itu yang ke-9, kurang lebih seperti itu. Yang ke-10 ini yang bikin orang-orang di seminar, terutama ibu-ibu pada nangis, meneteskan air mata gitu kan. Jadi selalu ingat ibu dan ayah, lakukan sesuatu kepada mereka, jangan buat mereka sedih dengan tayangan video tentang orang tua dan anaknya, kemudian orang tuanya meninggal dikubur di liang lahat, kemudian didoakan dan lain-lain. Saya juga di situ sedih juga gitu. Nah, ini yang ke-10 ini, selain selalu ingat tujuan kita, mimpi kita, target kita juga harus selalu ingat ibu dan ayah yang membesarkan kita. Jangan sampai ketika kita sudah sukses kita melupakan orang tua kita, atau misalkan ketika kita sedang menjalani proses mengembangkan mimpi kita lupa dengan ibu dan ayah kita. Karena setiap detiknya kita melangkah, setiap menitnya kita berjalan, setiap jam kita berlari harus diselipi doa orang tua, terutama ibu dan juga ayah gitu. Jadi usaha kita yang kita jalani, yang kita lalui itu insya Allah akan berjalan dengan lancar. Walaupun tidak lancar, ya mungkin bukan sekarang, bisa jadi jika tidak hari ini mungkin minggu depan. Jika tidak minggu depan mungkin bulan depan. Nah, jadi tidak harus tergesa-gesa juga gitu. Yang penting kita didoakan oleh orang tua kita. Kemudian kita melakukan kegiatan kita dengan lancar gitu, dengan sungguh-sungguh. Kemudian setelah tambahan dari saya ya, kalau membahas orang tua, kita tidak perlu repot-repot misalkan membelikan sesuatu barang yang mahal, apalagi kitanya tidak mampu gitu. Tidak usah juga. Yang penting kita selalu hadir menjenguk orang tua, memberikan makanan kepada orang tua, mengajak mereka berlibur gitu kan, mengajak mereka mengobrol di rumah, sharing dengan ayah ibu, sehingga tidak ada gap atau tidak ada batasan dengan orang tua. Nah, itu juga cerminan bahwa kita care, sayang kepada orang tua kita, dan selalu ingat kepada orang tua kita gitu. Misalkan saya pulang dari barber, pulang ke rumah, membelikan cireng harga 5.000 atau jus alpukat kesukaan ibu misalkan 10.000, 15.000, nggak akan bikin kita miskin juga ya teman-teman. Insya Allah, walaupun kita uang 20.000 nih gitu kan udah di akhir di dompet, ya udahlah beliin aja 15.000 untuk ibu gitu, untuk ayah 5.000 buat kita. Insya Allah besok-besoknya mungkin ada rezeki nambah, dan wah pasti nambah teman-teman. Kalau nggak besok juga besoknya lagi, atau minggu depannya lagi, kayak lagu yang tadi, jika tidak hari ini mungkin minggu depan. Yang penting kita senang aja dulu gitu kan, melihat orang tua gitu kan ya. Segitu saja teman-teman, 10 poin mengenai pengalaman saya mengikuti sebuah seminar bisnis. Ya intinya itu yang saya maknai dan juga saya tambahkan dengan versi saya sendiri gitu ya teman-teman. Selamat beristirahat, ketemu lagi di konten berikutnya.